Shalom semuanya. Shalom. Gimana kabarnya? Oke. Kita bareng-bareng lagi ketemu buat bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Biar semangat kita mau nyanyi dulu. Yuk, semua bangkit berdiri, kita nyanyi bareng-bareng bersorak-sorai. Yang di rumah juga ikut berdiri. Yuk. Boleh tepuk tangan bareng-bareng. Tepuk tangan beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum lanjut ke lagu selanjutnya, kita berdoa terlebih dahulu, saya antarkan. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, kami ucap syukur Tuhan atas segala berkat pada pagi hari ini yang telah membimbing kami anak-anak-Mu untuk kami dapat berkumpul di sini, untuk kami dapat bersekutu memuliakan nama-Mu bersama-sama ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkatilah kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan Yesus, supaya dapat lancar ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan padamu. Haleluya, amin. Amin. Ya kita lupa suruh pada duduk ya Mas ya. Jadi kita mau lanjut nyanyi aja bareng-bareng, sekalian udah berdiri. Kita mau nyanyi lagi bareng-bareng denganmu Tuhan. Masih pada semangat toh? Oke. Kepada
jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya untuk melangkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, bersamamu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke firman, kita mau duduk dulu ya. Tadi lupa lagi suruh nyuruh duduk ya. Nah, kita mau bareng-bareng lagi ya Mas ya, pujikan satu pujian lagi sebelum masuk ke firman, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan kekuatan, sumber pengharapan, sumber kenyamanan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
Baik, mari teman-teman sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini ketika Engkau masih mengizinkan kami untuk datang beribadah di tempat ini. Engkau sumber pertolongan dalam hidup kami, sehingga kami memuliakan, kami menyembah Tuhan dalam hidup kami. Melalui kebaktian pada pagi hari ini Tuhan, kami hendak belajar sebagai generasi muda. Kami perlu belajar arti tentang perencanaan dalam hidup kami. Inilah momen-momen yang berharga untuk memulai perencanaan dalam hidup kami dan juga melibatkan Tuhan dalam hidup kami. Berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Layakkan kami untuk datang kepadamu dengan segala kelemahan dalam diri kami. Kami mohon Engkau melayakkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom teman-teman. Silakan duduk. Oke, saya menyapa juga yang ada di rumah, shalom. Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat selalu. Datang dalam ibadah pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang arti penting perencanaan dalam hidup kita. Mumpung kita masih muda, mumpung yang di ruangan sana juga masih muda. Semua yang ada di ruangan ini masih muda. Jadi mengapa kita harus belajar arti penting perencanaan dalam hidup kita masing-masing? Mari kita buka dari Lukas. Lukas 14. Lukas 14 ayat 28 sampai ke 35. Saya akan bacakan. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ini adalah naskah nats yang akan kita pelajari, yang berjudul perencanaan hidup adalah penting. Teman-teman, wah saya jadi berdiri diam di sini atau boleh gerak-gerak? Teman-teman, next slide berikutnya mas. Slide berikutnya. Oke. Semua orang, termasuk kita yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Kalau enggak semua orang ya sebagian besar wis. Saya turunkan. Kalau semua orang kayaknya saya membuat rumus sendiri itu memastikan semua orang. Tapi kalau tidak semua ya paling tidak sebagian besar orang setuju kalau ingin hidupnya berhasil. Betul ya? Saya kira yang di rumah juga akan mengamini demikian. Tetapi pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kemudian kita bisa berhasil
bagaimana kita meyakinkan diri kita bahwa kita itu bisa mencapai apa yang kita harapkan, mencapai apa yang kita impikan. Nah, teman-teman, di sepanjang pengamatan saya sampai hari ini, saya mencoba mengelompokkan, kalau semua orang ingin hidupnya berhasil, tetapi kenyataannya belum tentu demikian. Berhasilnya macam-macam. Berhasil dalam pendidikan, studi, berhasil dalam relasi juga bisa luas, dalam keluarga, kemudian sahabat, pacar, kemudian berhasil dalam keuangan. Jadi mengatakan berhasil itu luas. Nah, saya kira nanti teman-teman silahkan, mari nanti kita merefleksikan apa yang teman-teman pikirkan tentang keberhasilan dalam hidup dan apa kaitannya dengan perencanaan. Nah, saya melihat bahwa semua atau sebagian orang ingin hidupnya berhasil, tetapi begini kenyataannya. Ada orang yang tidak merencanakan apapun dalam hidupnya dan dia menerima apa adanya. Wah, nilaiku cuma 6, rapopo lah wis. Penting lulus. Nilaiku cuma 5 masih lulus. Oh, oke, terima wae. Tapi ada juga orang yang pokoknya nek ra 9,5, 9,5, aku meh ngulang. Misalnya seperti itu. Macam-macam orangnya. Tapi tadi ya, ada yang hanya menerima kondisi apapun dalam hidupnya, wis pokoknya urip ki ya bersyukur. Toh nanti Tuhan kasih rezeki. Kita meyakini itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang merencanakan hidupnya dan berhasil. Tidak merencanakan hidupnya tetapi berhasil. Ada juga yang demikian. Orang menyebut atau kita mengatakan, wah orang itu namanya beruntung. Nah, beruntung itu sesuatu yang mungkin tidak kita rencanakan, kita tidak siapkan, tetapi berhasil, tetapi nasib baik menghampiri. Nah, poin 1 dan 2 ini, kalau 1 mungkin saya melihatnya banyak ya. Banyak yang merasa hidupnya pokoknya disyukuri lah wis. Tapi dengan orang yang tanpa merencanakan tapi berhasil, yang namanya beruntung, itu peluangnya sangat kecil. Kemudian naik lagi. Ada orang yang merencanakan tapi belum berhasil. Gagal. Kemudian mengasihi diri sendiri. Wah, aku ki belum berhasil ya gagal. Keberhasilan yang belum berhasil. Ya gagal namanya padha ya. Tapi kemudian kita kayak, wah, saya akan berusaha lagi. Ada orang yang seperti itu, meskipun sudah merencanakan, tetapi masih juga dalam hidupnya masih belum berhasil. Sudah belajar mati-matian, sudah belajar tidak hanya semalam suntuk, tapi seminggu suntuk mungkin. Tetapi kok nilainya mentok cuma sampai angka 8, atau angka 8 udah bagus ya. Mentok sampai angka 7 atau sampai angka 6. Tapi teman-temannya yang tidak pernah belajar, curhat ini. Curhat pengalaman saya juga. Teman-teman yang tidak pernah belajar kok dia malah dapat nilai 10 gitu. Ternyata waktu ujian dia dapat bocoran. Jadi soalnya sudah bocor sehingga dia sudah bisa mempersiapkan. Tetap merencanakan ya sini. Nah, ada juga saya punya teman gitu ya. Ketika SMA nggak pernah belajar, tapi ya karena orangnya pintar gitu ya. Jadi nggak belajar pun nilainya baik gitu. Bahkan ketika gurunya nerangkan, gurunya aja didebat. Pak, itu rumusnya salah. Ya karena memang punya talenta mungkin ya. Tetapi itu pun juga tidak semua orang. Nah, yang berikutnya lagi, nah ini yang mendekati ideal. Kenapa saya mendekati? Ada 1 poin yang tidak saya tampilkan di sini, tetapi itu penting untuk kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu mereka merencanakan dan berhasil. Ini paling tidak dari 4 ciri-ciri atau 4 prinsip hidup orang, paling tidak yang nomor 4 inilah yang mendekati ideal. Kenapa saya mendekati? Karena ada 1 lagi, di akhir nanti saya akan menceritakan kenapa kok tidak cukup hanya merencanakan dan berhasil. Oke teman-teman, next slide berikutnya. Nah, saya mau mengajak ice breaking teman-teman. Silahkan teman-teman buka HP-nya, yang di rumah juga boleh.
Kalau sedang buka laptop ya silakan buka laptop. Silakan teman-teman mengakses menti.com. Di sini ada yang paling atas itu ya, www.menti.com. Kemudian kalau diminta kode angka, silakan masukkan 4008-8228. Nah, saya mau tanya nih, yang ada di ruangan ini termasuk teman-teman yang sedang beribadah di rumah, online di rumah. Kalau dari 4 itu, maka saya mencoba mengelompokkan menjadi 2, ada di kelompok manakah Anda? Anda itu orangnya suka merencanakan sesuatu atau biarkan mengalir? Kalau suka merencanakan sesuatu, pilihlah make a plan. Orang yang suka merencanakan. Kalau Anda orangnya trimonan, wis santai wae lah wis. Sesuk pikir sesuk. Maka pilihlah let it flow. Biarkan hidup itu mengalir. Karena inilah yang kemudian saya lihat meskipun ada 4 yang ngeritik tadi, tapi kalau mau disederhanakan, kira-kira ada 2 kelompok ini. Nah, hasilnya akan langsung terlihat kira-kira jujur apa po? Rasa diketoknya apik-apik rawo. Karena kita sedang belajar merefleksikan, ya syukurlah kalau teman-teman sudah punya perencanaan. Tetapi nanti saya akan tanya, rencanamu apa? Maka untuk menjawab ini silahkan baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ibadah di gereja Dagen, gereja Semar Dagen, siang hari ini silahkan. Sudah ya? Sudah? Banyak yang membuat, mungkin menunggu yang ada di rumah juga. Silakan teman-teman yang online di rumah, teman-teman bisa berpartisipasi, teman-teman bisa menjawab pertanyaan saya. Lebih menyukai merencanakan atau biarkan saja mengalir apa adanya? Toh nasib orang itu kayak roda, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi ngapain harus direncanakan? Ada juga yang berpikir demikian. Bahkan ada juga yang berpikir, wah Tuhan itu kan punya rencana baik bagi saya, nggak mungkin saya dapat nasib buruk gitu. Nah, kadang banyak ayat-ayat Alkitab yang kemudian dikutip, kemudian meyakinkan kita, untuk meyakinkan diri, nggak perlu perencanaan. Nggak perlu. Tuhan itu sudah menjamin masa depan saya. Nah, itu yang menurut saya kira-kira keliru ya. Kenapa saya mengatakan keliru? Karena kalau kita membaca satu perikop di Lukas 14 tadi, bukan mulai ayat 28, tetapi ayat 26 ya, saya bacakan. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya ibunya. Wah, kalau ini diterjemahkan mentah-mentah bahaya. Anda kalau nggak membenci saudara kita itu katanya tidak bisa ikut Yesus. Nah, tafsiran-tafsiran semacam inilah yang kemudian perlu diluruskan. Termasuk kenapa kok kita harus merencanakan? Ya karena bukan persoalan Tuhan itu sudah menjamin masa depan kita. Tapi ada hal yang lebih penting adalah apakah kita sudah memahami rencana Tuhan. Oke, hasilnya sebagian besar di antara kita ternyata sudah merencanakan. Nah, kalau sudah merencanakan maka kemungkinannya adalah merencanakan yang sering gagal hasilnya atau merencanakan yang hasilnya sering berhasil. Saya tidak akan tanya itu, tetapi mari kita merenungkan lagi. Kalau teman-teman yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah sudah terbiasa merencanakan, maka masih ada kemungkinan yang merencanakan saja juga masih amburadul. Artinya masih saja bisa mengalami yang namanya kegagalan hidup. Oke, berikutnya, next. Syukurlah kalau. Nah, mari kita ke ayat yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Kalau tadi cerita tentang segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus, maka mari kita cermati lagi satu ayat yang akan kita renungkan, yaitu di Lukas 14 tadi, masih sama, di ayat 28. Sebab, siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ibarat bangun rumah.
itu pastilah butuh yang namanya perencanaan. Berapa bata yang dikeluarkan, bata yang harus dibeli, berapa pasir yang harus dibeli, berbagai peralatan dan lain-lain. Bahan-bahan bangunan yang harus dibeli berapa, artinya itu tetap butuh direncanakan. Itu saja masih meleset, teman-teman. Apalagi kalau tidak direncanakan. Loh Mas, tadi kan masih bisa beruntung. Ya sekali lagi, beruntungnya itu kalau 1:100 atau 1:1000 ya Anda ada di 1000-nya atau di satunya. Itu suatu yang menurut saya bukan pilihan yang baik lah. Pilihan yang baik adalah merencanakan dan merencanakan. Oke, berikutnya. Nah, kenapa kok kita harus merencanakan, teman-teman? Kalau saya jawab dengan pengalaman hidup saya sendiri, mungkin teman-teman bisa mengatakan, loh itu kan ceritanya Mas Bram, bukan cerita saya itu. Saya mulai sadar perencanaan ketika SMA, teman-teman. Waktu itu saya SMA memilih jurusan IPS. Nah, saya nggak tahu apa. Di sini yang paling muda SMP, SMA, SMP nggak ada. Oh nggak ada. Ya mungkin di rumah ada ya. Saya mulai menyadari pentingnya merencanakan setelah ini mau ngapain jangka panjang ya. Karena perencanaan itu menurut saya ada jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Memulai nyadari itu ya ketika SMA. Saya mulai jurusan apa ya, IPS atau IPA. Banyak teman-teman yang memilih IPA karena itu jurusan prestisius gitu ya. Wong IPA itu konon katanya lebih pintar daripada IPS gitu. Sehingga kemudian jurusan IPA lebih banyak diminati. Waktu itu nilainya sih masih masuk gitu ya. Tapi merenung kembali kayaknya kok nilai IPS-nya lebih tinggi. Maksudnya ya lebih baik lah meskipun sama memenuhi. Sebenarnya tapi bukan itu, teman-teman. Alasan saya konyol waktu itu milih IPS. Gara-gara saya ingin jadi pendeta. Serius. Untung gak jadi nanti terlalu menyesatkan kalau saya jadi pendeta. Oke, waktu itu milih jurusan karena itu, kemudian ya mendialogkan dengan orang tua. Orang tua tidak melarang sih, hanya tidak menyarankan. Ini berbeda. Saya punya teman mungkin beda tingkat, kakak tingkat saya tapi 1 tahun. Punya persoalan yang sama begitu ya. Kalau kakak tingkat saya mungkin lebih ekstrim kali ya waktu itu ya. Waktu itu malah dilarang keras malah. Tapi kemudian yang tetek adalah yang teman saya ini. Sekarang beliaunya masih, karena sekarang mungkin menyebutnya Pak Pendeta Agias Desa Kalumbara. Oke teman-teman, kalau saya menjawab seperti itu, tentu bisa jadi kita beralasan, loh hidup kita kan masing-masing. Hidup kita masing-masing itu maksudnya cerita hidup kita masing-masing. Berbeda, jadi tidak bisa disamakan. Nah saya ingin menjawab dengan hasil riset lah. Kira-kira yang jawabannya itu lebih objektif lah. Kalau saya menjawab, Mas Bram merencanakan sejak SMA, Mas Bram punya A, B, C dan sebagainya sehingga bisa merencanakan. Nah saya kondisi keluarga lah, kondisi misalnya saya itu kalau dalam akademik seperti ini, kemudian dalam finansial seperti ini. Orang mungkin masih bisa mendebat, tetapi mari kita coba baca dari hasil penelitian terhadap mahasiswa S2 jurusan administrasi bisnis di Harvard University. Jadi mereka ditanya tentang apakah mereka merencanakan tujuan, merencanakan masa depan dan menuliskan entah dalam laptop lah, entah dalam kertas. Jawabannya hanya ada 3% mahasiswa yang menuliskan tujuan. Hanya ada 3. Bentar. Daripada saya belok-belok, saya baca punya saya dulu. Hanya ada 3% mahasiswa yang menuliskan tujuan, 13%-nya mengaku memiliki tujuan tapi nggak nulis. Yang 3% ini punya tujuan dan nulis. Saya kalau lulus SMA mau kuliah di jurusan. Nah ini cerita lagi. Ketika pengumuman penerimaan mahasiswa, saya orang yang paling tidak berbahagia. Wah, mongkong ini nggak bisa bersyukurnya di situ. Saya belajar nggak bisa
mensyukuri, nggak bisa memahami rencana Tuhan juga waktu itu. Padahal teman saya tadi yang saya ceritakan tadi ya, sing ra tahu jarang sinau, tapi kalau ini sih karena persoalan saya menyebutnya dia cerdas sih. Dulu saya pengen sekolah kuliah itu di sekolah tinggi akuntansi. Kalau enggak ya di jurusan ekonomi. Jadi pilihan saya waktu itu STAN, kemudian yang kedua adalah ekonomi, dan yang ketiga baru komunikasi. Jadi begitu lolosnya mau komunikasi, waduh, kok Raiki? Karena waktu itu masih berproses tidak bisa memahami atau belum memahami rencana Tuhan. Saya membandingkan tadi dengan teman saya tadi, ratau sinau, tapi dia kalau nyoba ujian ini semua lolos. Nyoba admi diterima, nyoba kedokteran diterima juga, nyoba STAN diterima juga. Tapi dia memang sudah menetapkan dia pengen di admi. Yang lain tuh hanya iseng-iseng loh. Bagi saya kurang ajar nih, mau iseng-isengnya kok yang kedokteran ya. Nah itulah yang kemudian sampai hari ini mengapa perencanaan itu masih penting, karena saya menemukan hasil riset ini 13 lainnya mengaku punya rencana, punya tujuan dalam hidupnya, tetapi tidak pernah dituliskan, hanya disimpan dalam pikiran. Sedangkan 84% sebagian besar tidak punya tujuan sama sekali. Nah, next. Apa hasilnya? 10 tahun kemudian diwawancari lagi 10 tahun kemudian. Hasilnya adalah teman-teman atau kelompok mahasiswa yang punya tujuan tapi tidak menuliskan, penghasilannya 2 kali lipat daripada yang sama sekali tidak nulis atau tidak punya tujuan. Sementara yang punya tujuan dan menuliskan tujuan, itu punya penghasilan 10 kali lipat dari yang tidak punya tujuan tadi. Dan dari yang punya tujuan tapi nggak nulis. Nah teman-teman, mengapa kita perlu merencanakan dalam hidup, dan ini adalah masanya teman-teman. Sekarang saya nggak bisa merencanakan masa depan saya lagi. Sekarang saya nggak bisa memilih, dulu nek iso mending aku milih IPA. Mumpung waktu itu nilainya masuk gitu. Mumpung masih memenuhi lah, meskipun ya mintip-mintip. Tapi sekarang saya sudah nggak bisa lagi. Nah ini adalah momen-momen penting teman-teman, terutama yang SMA, yang kuliah ini, untuk merencanakan tujuan hidup teman-teman. 5 tahun lagi mau jadi seperti apa, kemudian 3 tahun lagi, 2 tahun lagi, terserah. Artinya begini, mulailah berpikir paling enggak misalnya akhir Juli atau Agustus atau akhir semester, kira-kira saya punya tujuan apa ya? Kenapa itu penting? Karena tujuan itulah yang menggerakkan kita. Tujuan itulah yang membuat kita bergairah gitu. Mau melakukan sesuatu kalau nggak punya tujuan ya tadi let it flow, mengalir ya. Oke. Berikutnya. Sebelum sampai sini, sebelum nanti teman-teman menjawab, satu hal yang lebih penting lagi adalah tidak hanya sekedar merencanakan, tetapi juga melibatkan Tuhan. Nah, apa dan mengapa kok merencanakan dan berhasil itu tidak cukup? Itu pertanyaannya. Nah, teman-teman, saya akan minta lagi, buka lagi tadi menti.com-nya. Saat ini kita akan belajar dari penelitian mahasiswa administrasi bisnis tadi, dari Harvard University tadi, untuk menuliskan, kalau tadi jawabannya sebagian besar punya rencana, punya tujuan, maka saya bertanya tujuan jangka pendeknya dulu saja. Tujuan jangka pendek itu ya bulan Juni, Juli inilah. Nanti kalau sudah di rumah silahkan Anda berpikir, merenungkan kembali tujuan jangka panjang, boleh setelah lulus mau ngapain, setelah kuliah mau ngapain, lulus kuliah mau ngapain, terserah. Saya mulai mencoba membiasakan tadi ya, SMA milih PS karena alasan tadi. Kemudian semester 5 artinya sudah mulai menerima kenyataan hidup. Sudah mulai menerima kenyataan hidup. Semester 5 itu mulai berpikir, nanti setelah lulus hanya ada 2 pikiran dalam diri saya.
Waktu pikirannya antara jadi pegawai bank atau mau jadi dosen. Dan puji Tuhan dua-duanya terlaksana. Tapi itu bukan sebuah akhir. Ada satu hal lagi ya teman-teman. Nah silahkan teman-teman, Anda tuliskan rencana apapun itu. Anda boleh mengatakan target saya akhir Juli ini, saya punya tabungan katakanlah 200.000 atau 100.000. Tuliskan saja. Kemudian Anda juga boleh menuliskan target saya, harapan saya di akhir bulan Juni atau Juli. Kalau Juni terlalu mepet ya boleh Juli. Enggak apa-apa, yang pun pura-pura saja ekspresinya datar itu biar enggak kelihatan. Wis sing nulis aku metu karena langsung keluar memang. Jadi begitu Anda submit, jawabannya akan langsung terlihat di sini dan nanti ini bukan sebuah pamer tapi mari kita berdoa, mari kita menghidupi apa yang sudah kita tulis tadi. Kita belajar dari mahasiswa Harvard tadi, kita tuliskan itu, kalau nggak gini kan nggak, pulang mungkin Anda sudah lupa, tapi kalau saat ini kita mempraktekkan, maka paling tidak kita mencoba belajar tidak hanya di angan-angan kita, tapi kita tuliskan. Boleh, tidak hanya soal uang, tetapi bisa juga soal nilai misalnya, target saya semester ini atau akhir Juli ini dapat IPK misalnya 3,5 misalnya. Silakan. Apapun itu teman-teman, karena dari situlah, dari tujuan yang sudah kita buat inilah, dari rencana-rencana yang sudah kita susun inilah yang akan menggerakkan kita. Jangan hanya ditulis ya nanti ya, tapi itu yang menghidupi teman-teman. Kalau kita nggak punya tujuan yang ada yang mengalir, ya jatuhnya nanti ya jadi orang malas gitu. Tapi kalau punya tujuan maka semacam khawatir terus. Dalam skala yang lebih luas kalau kita bicara negara, maka saya mengatakan kenapa kita kalah maju dari, nggak usah jauh-jauh ya, Singapura, kita kalah maju dari Taiwan, kalah maju dari Korea Selatan, yang dulunya mereka tidak lebih baik dari kita. Ya karena mereka mengembangkan sistem dalam lebih luas ya, dalam konteks negara, mereka mengembangkan sistem modelnya, sistem kuatir. Kuatir nanti kalau Korea Selatan itu nanti diserang Korea Utara gimana? Kuatir kalau Taiwan itu nanti diserang oleh Cina daratan gimana? Mereka akhirnya mengembangkan rencana-rencana terus secara tersistem ya dalam sebuah negara hingga akhirnya mereka menjadi negara yang lebih baik dari kita. Kenapa? Karena mereka punya rencana. Bahasa populernya mitigasi. Oke, sudah? Nah, ingat baik-baik ya. Boleh di-shoot? Enggak apa-apa. Atau sudah ada, mungkin sudah ditampilkan. Oke, mematangkan materi 2 semester, ingin sehat selalu, berat badan 5 kilo, hidup sehat, naik gaji. Enggak apa-apa teman-teman, apapun itu. Lolos seleksi, student exchange, menyelesaikan 1 buku, intern di narasi, part-time, intern, internship, magang di narasi, mulai memperbaiki pola tidur. Wah ini, ingin seperti Rafathar, Oke lah, mulai mencoba soal-soal, memantapkan materi menunjang semester depan. Ada lagi kah? Itu ya teman-teman. Nah, mungkin yang di rumah juga silakan teman-teman yang di rumah tulis rencana Anda, tulis harapan Anda, karena itulah yang kemudian menggerakkan aktivitas, menggerakkan energi kita. Kalau kita memilih let it flow, kita memilih mengalir begitu saja, bisa jadi kita beruntung. Tetapi peluang itu menurut saya kecil. Lebih baik, peluangnya yang besar adalah merencanakan. Peluang yang lebih baik daripada let it flow adalah merencanakan untuk berhasil. Nah, meskipun tadi saya mengatakan masih
saja mungkin ketika sudah merencanakan masih amburadul. Mengapa? Bisa jadi karena kita tidak melibatkan Tuhan. Tetapi sekalipun kita berhasil dalam merencanakan itu belum cukup. Mengapa? Berikutnya. Nah, karena kalau merencanakan dan berhasil itu saja tidak cukup. Nanti teman-teman bisa baca di perikop ini. Kalau kita merencanakan dan berhasil tetapi tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita, konsekuensinya adalah kita menjadi congkak, sombong. Maka ketika merencanakan mau jadi seperti Rafathar tadi, ya mau jadi seperti Rafathar tadi, pikirkan mengapa saya mau jadi seperti Rafathar dan apakah Tuhan sudah berkenan terhadap rencana saya. Mengapa? Karena kita harus mencocokkan antara rencana kita dan rencana Tuhan. Tadi saya mengatakan satu sisi untung saya nggak jadi pendeta, karena saya melihat diri saya itu bahaya juga. Bahaya itu artinya tadi ya, banyak pemikiran-pemikiran liar yang mungkin, pemikiran liar itu macam-macam gitu ya. Pemikiran-pemikiran ekstrim yang mungkin belum tentu bisa diterima orang gitu. Alias tadi ya, seringkali mungkin saya menyesatkan. Jangan sering-sering undang saya. Daripada saya menyesatkan nanti. Oke teman-teman, itulah poin paling penting, tidak hanya sekedar merencanakan dan berhasil, tetapi merencanakan, berhasil, tetapi juga melibatkan Tuhan dalam rencana kita. Karena kalau tidak ya kita akan cenderung menjadi sombong. Merasa semuanya lah aku kok, kabeh kan aku. Sombong, angkuh mah. Itu nanti kemudian kalau itu terus menerus, bagi saya ketika saya melihat orang semacam itu, dia tidak siap untuk gagal lagi. Yang ada ketika sekali dia jatuh, meskipun dia sudah lama berhasilnya, begitu dia jatuh maka mentalnya down. Itu yang saya amati sih. Oleh karena itu teman-teman, mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Bisa ke slide tentang tadi ya, rencana tadi ya. Ini kayaknya sudah terakhir kalau nggak salah. Nah ke sini, oke. Mari kita lihat rencana kita tadi yang sudah kita tuliskan. Saya tidak, dalam tanda kutip ya, tidak bermain-main, karena apa yang Anda tuliskan itu penting, teman. Oke, mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa untuk setiap rencana-rencana yang sudah kita tuliskan tadi, atau mungkin masih ada rencana-rencana yang belum teman-teman tuliskan, tetapi itu sudah tersimpan dalam memori teman-teman. Dan kita akan serahkan pada Tuhan. Kita akan berdoa supaya Tuhan juga menyatakan rencananya dalam hidup kita. Kami datang kembali kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau ingatkan kembali di masa muda kami arti penting bagaimana merencanakan masa depan kami. Banyak hal yang harus kami rencanakan, tidak hanya soal studi kami, tidak hanya soal pekerjaan kami, mungkin itu juga terkait dengan relasi kami, terkait juga dengan keuangan yang ada dalam diri kami, dalam hidup kami. Kami berdoa, apa yang sudah kami tuliskan, apa yang sudah kami sampaikan dalam setiap mimpi, dalam setiap lembar yang sudah tertulis, kami berdoa supaya Engkau memberkati, Engkau memampukan kami menjadi anak muda yang terbiasa untuk merencanakan dalam hidup, mampukan kami juga untuk memahami rencana Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, sebagai generasi muda yang terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan setiap mimpi kami, entah yang belum kami tulis pada saat ini, tapi ajarkan kami, mampukan kami untuk merencanakan masa depan kami mulai hari ini ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan ke MC.
Terima kasih Mas Abraham atas firman-Nya. Semoga memberkati kita semua. Amin. Amin. Oke, untuk selanjutnya Kita mau bangkit berdiri buat pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, yang darah Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk sebelah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Kristus, gereja kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk teman-teman. Sebelum kita mengakhiri ibadah, kita mau nyanyi satu pujian lagi bareng-bareng. Kita mau nyanyikan Kami Terima. Kita mau ada pengumuman dulu nggak, Mas? Seperti biasa, untuk minggu pertama dan ketiga atau minggu ganjil itu kita onsite di Cempaka dan lewat via Jimit bisa. Itu tiap minggu 1 dan 3. Untuk minggu genap 2 dan 4
kita live streaming YouTube dan onsite di sini jam 10. Oke, untuk persembahan kita masukkan ke peti persembahan dengan tulisan Persatuan Korimda. Udah. Teman-teman, mari kita berdoa. Dipimpin oleh Mbak Ripka. Ya teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan bahwa pada siang hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani, dalam merencanakan kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini kami hendak berdoa untuk kami yang masih sekolah maupun kami yang sudah berkuliah Tuhan. Kiranya kami mampu belajar dengan rajin, kiranya kami mampu melatih diri untuk bisa mengelola waktu kami di dalam kami belajar Tuhan. Kiranya kami dapat belajar dengan tekad yang kuat sehingga apa yang kami cita-citakan, apa yang kami rencanakan untuk masa depan kami dapat tercapai. Semuanya hanya dengan tuntunan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk kami yang sudah bekerja Tuhan di dalam pekerjaan kami. Kiranya kami senantiasa mengucap syukur atas pekerjaan kami. Kiranya pekerjaan ini dapat menjadi jalan bagi kami untuk juga mewujudkan kasih-Mu Tuhan bagi orang-orang yang di sekitar kami. Kami mengucap syukur untuk setiap proses di dalam pekerjaan kami, karena ini adalah wujud penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin pada saat ini sedang dalam keadaan tidak sehat. Kiranya Tuhan yang mau menjamah teman-teman kami, Tuhan yang mau memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan melalui obat-obatan, melalui bantuan tenaga medis maupun melalui istirahat yang dilakukan oleh teman-teman kami. Biarlah teman-teman kami dapat sehat kembali dan dapat beraktivitas dengan normal. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk bangsa kami di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini Tuhan, biarlah kami dapat senantiasa membangun situasi yang kondusif di bangsa kami. Semoga kami mampu untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, membantu upaya-upaya untuk menanggulangi COVID yang terjadi ini. Kiranya Tuhan juga melawat saudara-saudara kami yang terdampak pandemi COVID ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan ketabahan, Tuhan yang memberikan penghiburan bagi saudara-saudara kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi persekutuan kami, Korimda di GKJ Ndaken Palur ini Tuhan, biarlah kami semakin memiliki kerekatan satu sama lain. Kami mampu membangun Korimda ini menjadi komunitas yang semakin kuat, yang semakin bertumbuh bersama, semakin dekat kepadamu Tuhan. Kiranya kami dapat bertumbuh bersama-sama, berproses bersama-sama di dalam Engkau. Masih banyak permasalahan-permasalahan yang kami miliki di dalam kehidupan kami, kekhawatiran kami, ketakutan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber penghiburan kami. Terima kasih ya Bapa, banyak sekali dosa dan kesalahan, kami mohon ampunan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Untuk Mbak Ripka tetap di sini dahulu, ada kenang-kenangan dari Korimda. Untuk ketua remaja dimohon maju ke depan. Cek. Ya. Baik, shalom teman-teman. Shalom. Kita sudah di penghujung bulan Juni. Ada kabar yang sangat spesial, yaitu Mbak Ripka sudah akan berakhir magang di sini ya Mbak ya? Ya. Sudah banyak waktu, peristiwa
yang udah berlalu kita lewatin. Dan juga saya perwakilan dari Koremda mengucapkan banyak terima kasih Mbak malah ngerepotin sok-sok si acara dadak kita hubungin. Dan juga emang ini Mbak, Koremda kayak gini. Unik. Terus ini ada sedikit kenang-kenangan dari Koremda. Bisa dibuat ke sini. Kakak-kakak. Makasih. Ya Sebentar, ampun. difoto dulu. repot-repot. Difoto enggak? Ketua. Ayo kowe bareng. Kowe sik wong lurus. Jadi gimana Mbak, ini sudah di akhir dan banyak terima kasih dari kami. Kiranya dalam pelayanan terus semangat dimanapun Tuhan tetapkan. Terus semangat ya Mbak. Terus untuk teman-teman ada pesan Mbak? Aku jawab ya. Ya, makasih teman-teman buat waktu yang boleh dihabiskan bersama. Aku sedih kita udah waktunya berpisah. Semoga kita masih membangun relasi terus bersama ya. Kabar-kabar, kalau butuh bantuan tim Hore, aku masih bersedia. Makasih teman-teman, aku boleh ikut berdinamika bersama Koremda GKJ Ndagan Palur. Mungkin masih banyak kurangnya juga, mohon maaf. Terus aku senang banget di sini, teman-temannya baik, ketuanya baik banget. Apalagi ya? Aku banyak belajar lah di sini pokoknya. Pokoknya Koremda semangat terus dalam membangun komunitas kita bersama menjadi pribadi yang semakin berproses di dalam Tuhan bersama-sama ya. Dengan keautentikan, dengan kekhasan, dengan keunikan Koremda GKJ Ndagan Palur. Aku pamit. Ini masih ini ya. Aku pamit buat teman-teman yang di rumah, buat yang di sini. Nanti hari Selasa aku udah balik. See you later. Terima kasih Mbak Ripka. Terima kasih Arifka. Oke, untuk doa penutup Mbak Christine dipersilahkan. Ya, teman-teman semua dan juga teman-teman yang ada di rumah, kita mau menutup persekutuan Koremda kita pada siang hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur bahwa Tuhan telah hadir di tengah-tengah persekutuan anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan, Koremda GKJ Ndagan Palur. Betapa Tuhan menyapa dan memeluk setiap kami, baik yang ada di gedung gereja pada saat ini maupun juga yang ada di rumah. Dan kami percaya bahwa Tuhan sudah merencanakan rencana yang baik di dalam kehidupan kami dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik di dalam apa yang menjadi bagian kami semua untuk kami bisa menuju pada tujuan indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan menutup persekutuan Koremda pada saat ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati kami.
Tuhan yang menyertai kami dari perjalanan menuju rumah kami masing-masing dan bertemu dengan keluarga kami dengan penuh damai sejahtera. Dan kiranya Tuhan sendiri yang kami berterima kasih karena Tuhan telah memberikan kekuatan bagi kami untuk kami tetap melaksanakan protokol kesehatan selama kami bersekutu di tempat ini. Dan kami juga berdoa untuk Mas Abram yang telah memimpin kami di dalam persekutuan ini, kiranya Tuhan memberkati di dalam kehidupan keluarganya, di dalam pelayanan dan pekerjaannya, semakin menjadi berkat bagi orang-orang yang ia jumpai di dalam kehidupannya. Dan juga untuk Mbak Ripka yang pada saat ini terakhir bersama-sama dengan kami, kiranya Tuhan memberkati dia di dalam proses yang selanjutnya. Tuhan tempatkan di gereja yang terbaik dan Tuhan juga yang semakin memberkatinya di dalam prosesnya untuk menuju pada panggilan kependetaan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sumber kehidupan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Mbak Christine. Nah, kita udah sampai di penghujung ibadah Koremda pada minggu ini. Jangan lupa buat teman-teman besok minggu depan datang lagi. Dan terima kasih hari ini udah datang. Thank you.